Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mauda dengan nomor NIM 18720500011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan di semester 2 di Universitas Pancasakti Bekasi. Ya, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Ibu Eka SPD MPDE. Berikut penjelasannya. Rintangan-rintangan pembangunan mendefinisikan faktor-faktor mental. Faktor-faktor mental adalah pengetahuan mengenai sistem nilai budaya atau cultural value system dan mengenai sikap atau attitude. Sistem nilai budaya itu merupakan suatu rangkaian dari konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat mengenai apa yang harus dianggap penting dan berharga dalam hidup. Contoh dari suatu unsur nilai budaya yang bisa merintangi pembangunan ekonomi adalah misalnya konsepsi yang nilai tinggi masih lampau saja, tetapi meremehkan peninjau terhadap masa depan, sikap segan terhadap tiap-tiap tugas yang membutuhkan bekerja dengan tangan, dan karena itu lebih suka untuk bekerja sebagai pegawai di belakang meja saja. Selanjutnya, ketidaksempurnaan pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bertemunya penjual dan pembeli menyebabkan terjadinya penawaran dan permintaan yang berikutnya berakibat kepada perubahan harga barang dan jasa di pasar yang terjadi dengan alamiah atau kita sebut harga yang adil. Jika mekanisme pasar diganggu, maka harga yang adil tadi tidak akan tercapai. Kemungkinan yang terjadi adalah sebaliknya. Jika hal ini terjadi, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau terpaksa bertransaksi dengan menanggung kerugian. Ya, selanjutnya lingkaran setan. Di sini saya akan menjelaskan dari tabel berikut. Pertama, karena seseorang miskin, maka dia tidak punya modal. B, karena tidak punya modal, dia tidak bisa berbisnis. C, karena dia tidak bisa berbisnis, dia tidak menghasilkan uang. D, karena dia tidak menghasilkan uang, maka dia miskin. E, dan kembali ke awal, melihat tidak berujung seterusnya. Kekuatan internasional. Sumber hukum internasional yang terpenting adalah fakta. Fakta adalah persetujuan antar negara, bisa bersifat bilateral antar dua negara atau multilateral melibatkan lebih dari dua negara. Fakta bisa juga disebut sebagai konvensi, perjanjian, persetujuan, atau protokol. Sumber hukum internasional lainnya adalah hukum adat internasional, yaitu aturan internasional yang diturunkan dari kebiasaan dan pemakaian selama berabad-abad membentuk apa yang disebut dengan hukum adat internasional. Kekuatan hukum internasional. Hukum internasional terbagi dua, yaitu yang pertama hukum internasional publik, yaitu hubungan hukum antar pemerintah, dan yang kedua hukum internasional swasta, yaitu hukum yang mengatur transaksi dari para individu dan perusahaan yang melintasi perbatasan internasional. Syarat-syarat pembangunan ekonomi. Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintahan dan rakyat. Pembangunan tergantung pada pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankan, sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat, maka sudah sewajarnya rakyat pula lah yang menikmati hasil-hasil pembangunan. Kekuatan dari alam. Maksud kekuatan dari alam adalah kekuatan yang ada dalam masyarakat sendiri untuk berkembang. Kekuatan ini sangat penting untuk terjadinya perkembangan. Selain kekuatan dari dalam, ada juga kekuatan dari luar yang dapat mendorong dan memberikan fasilitas-fasilitas untuk berkembang. Tetapi kekuatan dari luar hanya merupakan pelengkap dan tidak dapat menggantikan kekuatan-kekuatan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.